Oke, shalom semuanya. God bless ya. Yesus berkati. Kita lanjut lagi yuk pada kematian kebangkitan Yesus. Di hari ini, ya, di minggu ini, ya, ini. Kalau saya urutannya ini hari Jumat nanti ketemunya saudaraku. Ya, dimana kita yang lalu udah belajar semua tentang kematian dan kebangkitan Yesus, tentang harta dunia yang kita miliki, itu cuma sarana penopang. Tapi sesungguhnya yang menjadi salib, yang menjadi benih, yang dipakai Tuhan, kitanya ini, manusianya ini, untuk memberitakan Injil. Dengan kematian dan kebangkitannya, Yesus, keselamatan itu terjadi. Kalau enggak, Yesus cuma healer aja, penyembuh aja dia. Pembuat mujizat aja. Gitu. Nggak ada guna, semua manusia itu termasuk neraka karena tidak ada darah penebusan. Nah itu boleh kita angkat saudaraku. Bahwa mengikut Tuhan, melayani Tuhan, apapun yang kita miliki, itu tidak ada guna. Nah membuat saudara itu masuk ke surga, nggak ada. Harta saudara nggak bisa bawa masuk ke surga. Pelayanan saudara, gedung saudara, mobil saudara, apapun. Mimbar saudara pun tidak bisa membawa saudara ke surga. Gitu. Oleh karena karya keselamatan Kristus, saudara masuk surga. Oleh karena diri saudara mau dipakai, dibangkitkan, dan kemuliaannya, itu yang menjadi benih-benih untuk pemberitaan Injil untuk jiwa-jiwa yang akan dimenangkan. Sederhana banget, tapi perjalanannya nggak sederhana. Untuk melepaskan yang dimiliki itu nggak sederhana. Yesus aja gemetar. Kalau untuk harta duniawi dia udah nggak peduli. Untuk dirinya. Nah di titik ini kita belajar ini. Kalau boleh cawan ini berlalu keringat kepada darah. Manusianya Yesus ini loh yang nggak sanggup. Nah inilah yang membuat tidak banyak orang mau. Contoh, lebih baik kamu nggak pernah kaya daripada kaya lalu jadi miskin. Lebih baik jangan tidur di AC lalu listrik padam. Kamarmu nggak ada AC. Nggak bisa tidur kamu. Tapi orang yang biasa tidak tidur di AC, listrik padam, tetap aja dia tidur. Karena nggak berdampak buat dia. Gitu saudara. Karena nggak ada AC itu nggak bisa tidur. Karena kebiasaan dari kenyamanan itu. Kenyamanan Yesus dipuji, diikuti banyak orang, diterima banyak orang, dicari banyak orang. Lalu pekerjaannya itu menyembuhkan, menolong, mengadakan, dari tiada menjadi ada, membangkitkan kematian, membuat semua orang wow, dia adalah sebuah motor daripada kegerakan ilahi, daripada Allah Bapa di surga untuk menebus anak-anaknya, menebus manusia. Hilang. Dan catat saudaraku, penyertaan Bapak di surga nggak ada. Dia sendiri, manusia nggak ada, Bapak di surga juga nggak ada. Di titik terendah itu seperti itu. Semua kekuatan itu yang ada nggak ada. Semua dari luar yang menopang kita nggak ada. Tapi masih keluar nggak kata-kata, jadilah menurut kehendakmu. Nah itulah real kebangkitan. Jadi kalau pelayanan lalu wah megah luar biasa. Terus sampai dipanggil pulang. Mana salibnya ini mana? Kalau perjalanan Yesus itu naik di awal, nggak ada turunnya. Terus salib, Bukit Golgota, Taman Getsemani, walaupun masuk melalui Yerusalem. Jadi apa yang dikerjakan dengan sekian banyak mujizat, sekian ribu orang mengikut dia. Sekian ratus murid dia. Enggak ada. Tanggalkan semua kemuliaan yang kamu terima. Tanggalkan semua pujian yang akan meninggalkan kamu. Tanggalkan muka bagusmu,
tubuh mewahmu, tanganmu yang berlubang paku, kaki berlubang paku. Tanggalkan semua kemulusan hidup. Itu perjalanan Yesus, saudaraku. Salib di akhir. Untuk apa? Menjadi juru selamat. Jadi ada peristiwa-peristiwa di mana orang-orang di puncaknya Tuhan minta naik ke Bukit Golgota. Terima salib. Gitu. Sehingga perjalanan ini, apapun dimiliki setiap orang oleh karena Tuhan, itu nanti ditanggalkan. Itu persiapan karena ketika saudara nanti dipanggil pulang, menghadap tahta putih pengadilan Kristus, itu tidak diperhitungkan, saudaraku. Yang diperhitungkan bagaimana saudara memberi berkat kepada orang yang membutuhkan berkat. Bagaimana saudara menolong orang yang membutuhkan pertolongan yang sesuai dengan kehendak Bapa. Saudara melayani orang-orang yang harus saudara layani sesuai kehendak Bapa. Gitu. Ada menemui orang-orang yang ketika sekali masuk program penginjilan ke pedalaman, pulang, tobat-tobat nggak mau. Waduh, susah begini, begitu. Saudaraku. Normal manusia, tapi imanmu berdasarkan pikiran manusia. Iman Petrus berdasarkan pikiran manusia. Dipanggil iblis. Kok batu sandungan buat aku loh. Bukan pikiran Allah. Tanda kutip nih kalau kita ngobrol aja nih, dihina sama Tuhan kok Petrus itu. Dipanggil iblis lagi. Karena kamu mempertahankan milikmu, karena ada aku kan kamu dimuliakan nih, nelayan nih. Akhirnya kayak orang semua lihat, oh itu kan murid Yesus. Wah itu yang dimuliakan, itu yang diakui. Oh kamu murid Yesus. Orang terdekat nih. Misalnya ajudan jenderal, ajudan presiden, ajudan menteri. Gitu. Orang-orang itu menjadi terhormat karena mengikut orang terhormat, dekat dengan orang terhormat. Bahkan ada yang jadi bahan guyonan itu, saudaraku. Kalau seseorang berhasil, banyak yang mengaku saudara sama dia. Pak Gubernur itu masih saudara dari nenek moyang kami. Tapi kalau yang di penjara, aku tidak mengenal engkau. Aku tidak kenal itu. Yesus ketika ditangkap, Petrus katakan tidak kenal kok. Petrus tidak ingin kehilangan eksistensi dirinya. Dia tidak mau masuk titik terendah. Saudaraku. Paulus diperhadapkan dengan siapa aja. Yesus diperhadapkan siapa aja. Dia tidak mempertahankan eksistensinya. Dia bicara tentang kebenaran. Yaitu, aku adalah aku. Tetap pengakuan dirinya yang keluar. Petrus enggak, aku tidak mengenal dia. 3 kali loh. Sampai ayam berkokok. Bahkan menghujat dia. Yudas nggak mau kehilangan masa depan. Sehingga dia beli ladang nih. Dari hasil uang penjualan Yesus. Penjualan Yesus. Saudaraku. Akhirnya mati bunuh diri. Kegagalan itu di sana. Nggak mau kehilangan apa yang dimiliki. Mau eksis terus. Padahal setelah itu nanti kita dapatkan. Dalam kebangkitan Yesus. Kita dari dengar cerita bagaimana malaikat diutus, selalu berita tentang dia. Nanti kita pelajari di ayat selanjutnya. Murid-murid itu tidak percaya, saudaraku. Apalagi saudara baca tentang 4 buku ya. Markus, Matius. Maaf saudara. Maaf. Markus, Matius, Lukas, Yohanes ya. Lengkap saudara baca tentang kematian dan kebangkitan Yesus. Saudara kan dapati. Gak percaya mereka. Tidak percaya dengan keilahian Yesus itu. Mereka nggak perhatikan Yesus ketika mau ngomong bahwa anak manusia akan mati dan dibangkitkan pada hari ketiga. Pas peristiwa nyata mereka nggak percaya. Gitu. Karena mereka kehilangan eksistensinya. Yesusnya itu menjadi eksistensi mereka. Pelayanan itu menjadi eksistensi mereka.
Bangunan pelayanan itu menjadi eksistensi mereka. Gelar pelayanan itu menjadi eksistensi mereka. Status pelayanan menjadi eksistensi mereka. Jabatan pelayanan itu menjadi eksistensi mereka. Mereka nggak ingin kehilangan. Yesus menjadi eksistensi mereka. Begitu Yesus kayu salib, mereka jadi nelayan kembali. Dan mereka nggak mau percaya. Kecewa, kehilangan dan sebagainya. Yesus nggak merasa kehilangan. Yesus mencari Bapaknya terus. Orang kalau rela kehilangan apa yang dimiliki dia akan cari Tuhannya terus. Bapak di surga nggak menyertai Yesus loh. Dia berdoa sampai 3 kali. Waktu disalibkan dia teriak, Eloi, Eloi lama sabachthani, Bapakku, kenapa meninggalkan aku? Murid-murid tidak. Gitu. Nah ini yang membedakan sebagai kita pakai sebagai analogi kehidupan rohani kita. Ada suatu masa Tuhan akan minta eksistensi kita. Turun dulu kamu ke bawah. Tapi kita nggak mau, maka pakai cara dunia. Yesus nggak pakai cara dunia, menyerah dianiaya dunia. Menyerah ditangkap bangsa Romawi. Menyerah diadili para imam. Menyerah digantung di kayu salib, diludahin, dipukulin, dihina, dituliskan. Apalagi? Dia menyerah. Menyerah pada Bapa di surga. Jadi dia fokus cari Bapa di surga. Setelah selesai, dia cari kehendak Bapa di surga dengan apa? Para murid harus dipersiapkan. Dengan apa? Menyatakan dirinya, ini aku. Aku akan kembali ke rumah Bapa. Aku juru selamat. Sehingga murid-murid melihat dia terangkat ke atas. Eksisnya Yesus karena Bapa di surga. Bukan karena harta dunia, cara-cara dunia, membangun pola dunia untuk menarik orang datang ibadah. Membangun dengan cara dunia untuk membuat orang beribadah. Bahkan berita Injil itu harus dikemas dengan cara dunia untuk menyenangkan telinga. Jadi sangat ketat disortir, disaring pembicara. Sehingga jawatan-jawatan tertentu, karunia-karunia tertentu nggak bisa ada untuk memberitakan Injil tertentu. Nabi Nathan, Nabi Elia. Orang harus berhikmat, panggil 4 mata, Paulus. Dalam konteks apa? Paulus dengan jemaat. Tapi kalau dosa pemimpin, dosa sebuah komunitas, dosa bangsa Israel, Tuhan akan utus nabi-nabinya berbicara. Langsung telak. Langsung frontal. Nah itu yang ada dicatat. Itu nggak boleh. Sehingga mega church kelihatannya wah, luar biasa. Pembicaranya pasti pasang perilaku, muka, suara ditata demikian apa supaya jemaat itu tidak timbul rasa kesal dengan Injil yang diberitakan. Yesus menghadapi semua kekesalan orang yang mendengarkan dia, termasuk murid-murid dia. Nggak ada lagi. Semua harus namanya beralaskan cinta, tapi bukan ketajaman Injil. Cinta yang mana nih, saudaraku? Nah inilah yang terjadi. Juga bertumpuklah manusia di sana. Dan senanglah dengan Injil-Injil yang diberitakan. Injilnya tidak salah. Tapi kelengkapan hidangan Injil itu yang lumpuh. Melumpuhkan orang menyadari akan dosa. Menyadari akan penghakiman. Menyadari akan bahwa neraka juga disediakan buat anak-anaknya. Yudas itu dimasukin neraka, saudaraku. Nah ini yang nggak ada. Jadi mengambil skop tertentu. Oh karena kita ini di bagian ini. Jadi ladang kita ini. Kita nggak bisa begini. Kelinci nggak mungkin kasih makan daging. Nggak ada kelinci. Yang ada singa Yehuda sama Raja Wali. Semuanya nggak ada di nama kelinci nggak ada.
Seperti rusa, iya. Rusa itu rentan, cuma lincah aja. Rentan terbunuh dia oleh pemangsa mana aja. Maka Yesus dipanggil singa Yehuda. Dan kekayaan Kristus itu seperti burung Raja Wali yang membawa terbang, perkasa. Lalu melahirkan Raja Wali yang lain. Singa Yehuda menjaga kawanan. Nah ini penting saudaraku. Sehingga pada masa-masa ini, wah sangat digemari itu. Wah khotbahnya enak loh. Tempatnya luar biasa. Bahkan itu menjadi sebuah namanya panggung tontonan. Dikemas, dibuat lah namanya interior yang luar biasa. Suara, lampu dimatiin, lampu sorot, sudut ini, sudut itu. Semua diperindah, indahnya tidak salah. Tapi Injilnya akan bermasalah. Yaitu Injil yang diterima orang-orang itu. Karena Injil sudah dikemas. Sesuai keinginan ya para hamba-hambanya. Karena untuk mempertahankan eksistensi. Karena kalau gedung bagus, cumaan melimpah, itu dianggap berhasil. Itu memang benar yang terjadi. Jadi pasti manis, senyum, wah. Jadi pokoknya orang itu dibuat nyaman dulu deh, dengar Injil deh. Supaya mereka beribadah terus. Jangan disakitin. Saudaraku, kalau manusia itu sakit, itu diobatin, minum obat, ya, luka diobatin. Tapi kalau organ dalamnya yang sakit, dia butuh diobatin dan terkadang butuh dioperasi. Gagal jantung, gitu. Jantung tersumbat, usus buntu, itu harus dioperasi. Dan itulah tubuh Kristus. Kuku aja, jari tangan, itu harus dipotong. Harus dicuci dengan namanya sabun. Sabun itu mempunyai namanya sebuah kandungan kimia yang namanya soda api, saudaraku. Di mana membunuh semua bakteri. Sabun tidak bisa diminum, tidak bisa dimakan. Tapi sabun dibutuhkan loh buat cuci tangan sebelum makan. Jadi tetap harus ada sabun. Gitu. Nah, inilah kelemahan-kelemahan yang ada di dalam pelayanan zaman ini. Termasuk orang-orang yang kaya. Ingin diperlakukan khusus. Nggak mau diperlakukan seperti orang kebanyakan. Itu jelas kok. Punya saluran khusus. Hubungan telepon khusus. Itu jelas saudaraku. Bahkan mengendalikan pelayanan. Sakarepe dhewe. Harus ikut kemauannya. Karena memang kubu bentengnya itu kekayaannya. Sehingga pintunya bukan Yesus. Yesus katakan akulah pintu, akulah gembala. Gembalanya bukan Yesus. Gembalanya kekayaan. Harta duniawi. Maka dibaliknya setan, maka pelayanannya setan semua di dalamnya. Banyak sekali hal. Rumahku rumah doa, bukan sarang penyamun. Dan ini yang terjadi. Kenapa? Tidak ada makanan keras untuk pendewasaan. Selalu tampil baik, senyum ramah, semua yang dibeberkan harus baik. Segala sesuatu tidak boleh tersiar keluar. Tahu-tahu hancur pelayanannya. Tahu-tahu kakak beradik saling tuntut di pengadilan. Bahkan gembala dengan staf. Gitu. Karena aib tidak boleh. Jadi batu sandungan. Enggak itu. Yesus ngomong terang-terangan kok. Paulus ngomong terang-terangan kok.
Dengan terang-terangan aku menolak Kefas. Dengan terang-terangan dia bicara. Bahwa dia yang Yahudi tidak mau memikul keyahudiannya. Kenapa disuruh saudara-saudaraku pikul? Galatia. Terang-terangan dia ngomong. Munafik kamu. Terang-terangan di depan murid-murid yang lain. Petrus harus bertobat soal itu. Gitu. Tidak apa-apa itu. Tulisan itu tidak ada terus Allah murka. Paulus mendapat akibat. Nggak ada itu. Tapi Petrus cukup rendah hati. Dia terima itu. Tidak ada reaksi yang negatif dari dia. Tapi itu yang tertulis. Mana? Tidak ada. Oh, kalau sama pemimpin kamu harus begini. Kamu harus begini. Semuanya itu khusus. Dan pelayanan harus khusus. Ditata. Manusiawi. Enggak selaras dengan firman. Enggak ada salibnya semua. Apalagi orangnya jadi salib. Cuman Kristen. Cuman salib. Yang identik. Kembar. Yesus sama dengan salib. Maka salib itu Yesus. Kalau pikul salib, ya kita ini salib sudah. Sepotong kayu kasar. Dipanggul menuju Golgota. Tapi setelah itu kemuliaan ilahi. Di dalam nama Yesus segala lutut bertelut sebelah lidah mengaku. Bahkan angin pun tunduk. Di dalam kehendak Tuhan tidak ada yang bisa merintangi. Dan sebagainya. Kemuliaan itu keluar out the box daripada harta kuasa duniawi. Nggak bisa dipertentangkan lagi. Nggak bisa dihalangi lagi. Ini kebenaran saudaraku. Tetapi seringkali manusianya yang menjadi penghalang. Karena dia menjadi pintu. Gembok ada di tangan dia. Gitu. Kunci-kunci kerajaan surga aku berikan kepadamu. Dan alam maut tidak dapat menyamahnya. Petra. Gitu. Batu karang. Lihat. Jemaat. Hidupnya dipenuhi dengan duniawi. Duniawi itu sama dengan setan. Gitu loh. Kerajaan Allah berarti kita melepas duniawi. Loh, duniawi dipakai kerajaan Allah menopang. Yesus itu ada kotak persembahan, saudaraku. Janda miskin 2 peser 1 duit. Yesus itu pakai bendahara yang namanya Yudas. Yang sering mencuri uang kas karena dia bendahara. Yesus pakai harta duniawi. Bait Allah dibangun dengan harta duniawi. Harta duniawi cuma menyertai, saudaraku. Segala sesuatu yang dari dunia itu cuma seperti baju yang harus dicopot. Itu adalah manusia lama kita yang ditutupi dengan manusia baru. Tubuh yang lama ditutupi dengan manusia yang baru. Baju yang lama yang butuh ditaruh karakter. Salah satunya untuk menjaga eksistensi. Salah satunya dianggap eksis. Berhasil. Karena punya yang wah. Pelayanan yang wah. Semuanya wah untuk dia. Akhirnya waduh dia. Banyak yang terjadi seperti itu saudaraku. Nah inilah pemberitaan Injil. Kematian dan kebangkitan Yesus. Yang kita lihat dari sudut ini saudaraku. Sehingga ketika kematian terjadi, Allah Bapa punya cara. Ketika segala sesuatu sudah diambil dari kita, Allah Bapa punya cara menggulingkan batu yang menutup kuburan Yesus. Tolong ditayangkan ayatnya. Gitu. Malaikat Tuhan diutus. Jadi saudara kalau kehilangan karena panggilan salib, saudara tidak kehilangan. Kalau saudara terhalang oleh karena panggilan salib, kematian itu, Allah Bapa punya cara menggulingkan batu yang menutup itu. Ayat sebelumnya. 1
Nah, tetapi ketika mereka melihat dari dekat tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Ayat selanjutnya. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan, mereka pun sangat terkejut. Tapi orang muda itu berkata pada mereka, jangan takut kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, ini tempat mereka membandingkan dia. Allah Bapa punya cara. Batu itu terguling aja. Dan dia sediakan di malaikatnya nih. Taruh. Untuk apa? Menyambut orang-orang yang mencari saudara. Allah Bapa punya cara untuk mendatangkan semua yang untuk menopang kehidupan saudara. Pekerjaan saudara, pelayanan saudara, keluarga saudara. Allah Bapa punya cara untuk memelihara apa yang dibutuhkan oleh kita. Karena kita mengikut langkah Yesus. Salah satunya tiba-tiba masuk dalam kematian. Dipanggil dalam kematian. Bertempur sendiri. Ditinggalkan semua orang, ditinggalkan Allah Bapa. Sampai buruk semuanya, hancur semuanya, babak belur. Ditutup batu kuburannya. Udah mati, gak bisa gerak. Tapi Allah Bapa punya cara menggulingkan batu itu. Supaya Yesus keluar. Supaya saudara keluar dari kuburan itu. Allah Bapa punya cara. Allah Bapa tidak membutuhkan kita yang pakai cara teman-teman. Nanti kalau aku mati ya, ketika hari ketiga, kamu gulingkan ya batunya ya. Karena aku dapat nubuat. Nubuat itu tidak untuk digenapi. Nubuat itu akan tergenapi. Itu penting saudaraku. Kekayaan itu adalah janji. Tidak untuk dikejar. Kemasyhuran itu adalah hasil. Bukan untuk dicari. Kehebatan itu adalah pemberian. Bukan untuk digali lalu dipakai. Nah, semua itu pemberian saudaraku. Bukan kita nggak belajar untuk menjadi pintar, tidak. Kehebatan, talenta, karunia, kekayaan Tuhan beri, kuasa yang Tuhan beri, terkenal, hasil. Tuhan yang datangkan, karena akulah pintu. Harus masuk melalui Yesus. Pintu itu datang. Dan Allah sediakan malaikat. Menyampaikan. Karena Yesusnya udah gak ada. Jadi apapun keadaanmu, Allah sediakan untuk menyampaikan segala sesuatu, untuk menyampaikan sama kamu. Pokoknya kamu nanti denger aja. Kamu tahu. Bahkan ngomong, tolong sampaikan kepada Petrus. Loh Petrus itu gak ikut. Yang gak ikut pun disampaikan pesannya. Keinginan Allah Bapa itu absolut saudaraku. Tidak bisa terhalangi. Dia punya cara. Petrus gak datang, gua titipin pesan. Betapa hebatnya kuasa di dalam nama Yesus. Sehingga kalau kita mencari sendiri, kita menggali sendiri, terus kita kelola sendiri, kita bangun sendiri. Pintunya dari Yesus gak ada. Malah itu menghalangi seperti Petrus. Menjadi batu sandungan buat Tuhan. Melakukan hal yang hebat dalam hidup saudara. Makanya saudara berjeripaya lelah, capek hidup saudara. Seperti yang namanya Adam kena hukuman. Seperti Kain kena hukuman, terkutuk tanah itu. Dan engkau terkutuklah. Adam tanahnya terkutuk, Kain dapat kutuk. Coba saudara baca itu. Padahal Allah punya cara, bukan mendatangkan kutuk. Mendatangkan kebaikan buat setiap orang yang mengasihi dia. Allah turut bekerja dalam segala hal. Nah ini penting saudaraku. Yuk, yang tidak hadir, yang tidak tahu, yang tidak memiliki, yang tidak bisa. Tetap Tuhan kerjakan melalui dititipin ke orang-orang itulah. Pertolonganku datang darimu. Pegang tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku.
Yesus mencari Bapaknya terus. Yesus sudah keluar, murid-murid ini loh. Allah punya cara menggulingkan batu. Lalu Allah punya cara menyampaikan pesannya. Bahkan yang nggak datang, itu disampaikan pesannya. Tolong ditayangkan firman-Nya. Tapi sekarang pergilah katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus. Yesus, iya mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat Yesus, melihat dia. Seperti yang sudah dikatakan Yesus kepada kamu. Tuhan sediakan, Bapak juga sediakan, dia punya cara memberitahu. Bahkan yang nggak datang, lebih khusus lagi disebut nama si A. Itulah betapa besar kasih sayang Tuhan, betapa detailnya Tuhan, betapa hebatnya Tuhan. Punya cara untuk menyampaikan kehendak Dia. Sehingga nggak perlu kita bingung, nggak perlu kita mempertahankan, nggak perlu kita membangun habis-habisan. Tapi kerjakan bagian di mana Allah berbicara, perhatikan firman-Nya, lalu ikuti tuntunannya, lakukan. Jangan menyimpang ke kanan ke kiri. Jangan melanggar larangan Dia, buah pohon terlarang. Menyerah. Tapi akhirnya kita akan diperhadapkan dengan namanya salib. Di mana ketika kita menjadi rohani, bersemangat, terus Tuhan bekerja, bersaksi, melayani terus. Wah, sedemikian lama. Yesus 3,5 tahun nih. Tiba-tiba ditaruh nih. Ke titik terendah deh. Kamu kehilangan segalanya. Yang bagus-bagus kamu hilang semua. Wajahmu yang bagus hilang. Jenggotmu sudah kena darah semua. Kepalamu udah gak tahu bentuknya karena ada mahkota duri. Mukamu ditutupin, dipukulin, bengkak semua. Dagingmu dicabik-cabik. Tanganmu bolong, kakimu bolong, lambungmu bolong. Kamu ditelanjangi, tidak punya baju. Maukah kamu? Siapkah kamu? Gitu. Setelah itu, perkataan itu ditaruh, masih naik. Habis itu, Taman Getsemani. Tawar-menawar deh. Yesus kalau tidak terima permintaan Bapa, kalau boleh jangan berlalu, tapi jadi menurut kehendakmu, gak ada juru selamat, kita masuk neraka semua. Betapa pentingnya keputusan saudara mau di titik terendah. Karena hal lebih besar harus dikerjakan Allah melalui saudara. Itu penting. Kehilangan apa yang pernah diberikan Allah, Allah menyediakan hal yang lebih lagi. Dan Allah punya cara menyelesaikan semua itu. Maka malaikat datang. Batu digulingkan, pesan disampaikan. Lalu di mana kita berjumpa dengan Dia. Kita kehilangan sesuatu, bagaimana kita bisa berjumpa dengan empunya yang punya sesuatu itu. Yaitu Yesus kita. Disitulah murid-murid akhirnya menjadi seperti Yesus dalam pelayanan bahkan lebih besar. Kita kan Yesus naik ke surga. Itulah isi hati Bapa. Terjadi pelipat gandaan. Tuhan mengelipat gandakan orang-orang sama dengan yang sudah dikerjakan kepada saudara. Saudara diberkati, banyak orang diberkati. Orang karena benih saudara ada di mereka. Saudara melayani mereka. Bersaksi kepada mereka. Mengajarkan mereka. Memberitakan Injil kepada mereka. Karena memang Injil yang membesarkan saudara, membuat saudara diberkati. Demikian juga ketika dipakai. Saudara akan memuridkan banyak orang. Menjadi bahkan lebih daripada saudara. Karena Yesus ngomong, kamu akan melakukan perbuatan lebih besar daripada yang pernah aku lakukan. Dan Petrus memang sampai 5.000 orang loh dibaptis. Loh. Nah inilah berita salib. Untuk menjadikan anak-anaknya salib itu sendiri.
yang datang kepada salib. Dan tidak bisa meninggalkan salib, saudaraku. Gitu. Saudara akan mendatangi yang terhilang, yang terluka, yang miskin diperkaya. Gitu. Tapi bukan usaha saudara, bukan. Bapak di surga punya cara. Bahkan yang jauh, yang tidak mendatangi saudara, juga mendapatkan pesan. Petrus dan murid-murid yang lain. Betapa hebatnya kuasa itu bekerja. Untuk mengenapkan rencananya. Ini penting saudaraku. Yuk ayat selanjutnya. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Akhirnya menjadi blunder. Padahal yang terima berita takut gentar loh saudaraku. Semua orang yang pernah menjalani salib hidupnya akan punya takut dan gentar. Pasti. Takut yang gentar itu yang membuat lebih banyak bersandar. Tetapi Allah punya cara. Akhirnya Yesus berserta murid-murid itu menjadi blunder memberitakan tentang kehidupan kekal. Jadi saudara akan berjalan bersama Yesus dalam kekayaan saudara, dalam pemakaian Tuhan atas hidup saudara, dalam keluarga saudara, pekerjaan saudara, pelayanan saudara, kehidupan saudara, di mana saudara berada, di kota saudara, dan apapun. Itu akan menggelinding, memblunder. Sampai berita itu menjadi besar. Saudara bersama Yesus, Yesus sudah nunggu saudara. Yesus akan menemui saudara. Sehingga Yesus menemui murid-muridnya termasuk Petrus. Apakah engkau mengasihi aku? Menemui Thomas yang tidak percaya. Semua diselesaikan oleh Yesus. Murid-murid cuman terima, lihat, ikut, nonton sampai naik ke atas. Yesusnya. Setelah itu tunggu Pentakosta terjadi, Roh Kudus dicurahkan. Mereka melakukan persis seperti Yesus lakukan. Sehingga saudara yang diperkaya itu akan memperkaya orang lain. Saudara yang dipakai akan membuat orang lain dipakai juga sama Tuhan. Karena ada terjadi transfer, ada terjadi transformasi, ada terjadi pemindahan, ada terjadi namanya pemberian, ada yang terjadi namanya pengajaran dan semuanya. Sehingga lahirlah pelayanan Yesus pada murid-murid pada saat itu. Sehingga diaspora terjadi. Mereka mendirikan pelayanan kemana-mana. Termasuk namanya Matias. Termasuk namanya Salome. Orang-orang tidak berarti. Termasuk yang saat itu yang dikenal. Yang namanya Petrus. Termasuk yang menjadi soko guru. Sampai kepada murid soko guru. Barnabas menemukan Paulus. Paulus melakukan pelayanan yang besar di luar Yahudi. Sehingga sepertinya terlihat, perhatikan ini saudara, di titik puncak kita ngobrol ini. Sepertinya terlihat terdiaspora semua, tercerai-berai murid-murid Yesus. Menghadapi penganiayaan. Tetapi dari sana Allah punya cara, dengan cara itu Injil diberitakan di seluruh dunia. Dengan cara itu. Sehingga ekspektasi saudara nggak bisa. Mengenal jalan-jalan Tuhan nggak bisa. Pikiran manusiawi saudara nggak bisa mengenal jalan-jalan Tuhan. Segala milik saudara termasuk apapun itu, termasuk pemakaian Tuhan, nggak bisa menciptakan jalan menuju Tuhan. Apa yang Tuhan mau? Nggak bisa, nggak bisa. Allah sudah punya master plan, blueprint, grand planning besar
Kita menjadi cuma satu bagian kecil. Di mana ditempatkan sama dia. Menjadi apa yang sesuai kehendak dia. Lalu terjadi yang namanya benih melahirkan benih. Multifikasi. Lipat-lipat gandaan. Yang seperti saudara. Sehingga kekayaan diberi saudara. Saudara akan dipakai Tuhan memperkaya banyak orang lain yang menjadi seperti saudara. Keberhasilan saudara melayani akan menjadi keberhasilan bagi banyak orang. Karena Yesus bawa saudara nanti itu. Nah, kematian dan kebangkitan itu akan membawa kita dibawa sama Yesus. Kita akan dekat dengan Yesus. Karena pintunya itu Yesus. Pintu kekayaan saudara, pintu kepandaian saudara, pintu namanya karunia-karunia saudara. Semuanya pintu itu segala satu yang masuk dalam hidup saudara, keluar dari dalam hidup saudara melalui Yesus. Kalau Yesus bilang tidak, ya tidak. Yesus bilang iya, ya iya. Yesus nggak buka pintu, ya saudara nggak boleh buka pintu. Yesus buka pintu, saudara nggak boleh menutup pintu, nggak boleh. Itu namanya selaras dengan kehendak Allah. Seturut kehendak Allah, taat dan setia dengan firman Allah. Nah ini yang menjadi paham untuk pengertian Injil, kematian dan kebangkitan Yesus. Gitu. Karena ini yang tercatat, saudaraku. Dan itu ada buku-buku yang lain yang mencatat bagaimana detail pertemuan Maria Magdalena dengan Yesus. Thomas yang tidak percaya. Petrus yang tergesa-gesa masuk datang. Semua dikemas di Markus ini sebetulnya. Diperpendek di sana. Sehingga kematian dan kebangkitan kehidupan kita bersama Tuhan. Ketika Tuhan bawa kita dalam kemenangan. Masuk titik tertinggi. Kita akan namanya kehilangan segala sesuatu. Termasuk kehilangan apapun. Termasuk kehilangan Allah sendiri. Penyertaannya. Setelah itu. Allah akan atur dengan caranya. Polanya. Saudara akan ditunggu oleh Yesus. Saudara akan didatangi oleh Yesus. Saudara akan berjalan bersama Yesus. Saudara akan menjadi seperti yang Yesus kehendaki. Sampai saudara dipanggil pulang. Amin saudaraku. Biar pengajaran kematian kebangkitan Kristus ini saudaraku. Yang akan terjadi dalam hidup kita. Itu menjadi sebuah bahan renungan. Tapi sekali lagi ingat. Yesus jadilah menurut kehendakmu. Ada banyak orang yang tidak seperti itu, menolak. Sehingga mereka tidak menerima anugerah daripada kematian dan kebangkitan. Menjadi dekat dengan Yesus. Menjadi dibawa oleh Yesus. Lalu melakukan segala sesuatu yang Yesus ingini. Kenapa? Yesus menjadi pintu di hatinya. Pintu di hidupnya. Pintu di pekerjaannya, pintu di pelayanan dia. Yesus buka pintu, dia tidak tutup pintu. Yesus menjadi pintu keluar dan masuknya segala sesuatu dalam hidupnya. Yesus yang menentukan segala sesuatunya. Amin saudaraku. Nah itulah kemuliaan pada akhir hidup daripada Yesus. Dan itulah sebetulnya kemuliaan yang disediakan pada akhir hidup setiap anak-anak Tuhan yang mengikuti Tuhannya. Dengan benar, dengan sungguh-sungguh. Tapi pada akhirnya ada yang menolak juga. Yudas. Ada yang menyangkal juga. Ada yang gak percaya juga. Dengan segala dimensi di dalamnya. Tetapi sekali lagi. Tuhan inginkan kita kehilangan apa yang Tuhan berikan. Gift. Kasih karunia anugerah itu. Sehingga saudara kehilangan segala sesuatu yang dunia yang Allah berikan. Duniawi yang Allah berikan. Termasuk yang ilahi penyertaan Allah. Dalam hidup saudara. Seperti Yesus alami. Dengan ketakutan. Lalu saudara akan merasa takut dan gentar. Tetapi di situ saudara akan menemukan pintu. Di mana menjadi pintu dalam hidup saudara. Dalam hati saudara, pikiran saudara, pekerjaan saudara, pelayanan saudara, segala sesuatu yang ada dalam hidup saudara. Di mana keluar masuknya segala sesuatu
harus melalui pintu, harus melalui perkenan Tuhan, harus melalui perkataan Tuhan, harus melalui persetujuan Tuhan, harus selaras dengan Tuhan, yaitu kebenaran firman Allah. Sehingga Injil menjadi murni diberitakan tanpa campur tangan manusia. Sehingga Injil itu adalah penyataan kuasa Yesus dalam kehidupan setiap anak-anaknya, dalam setiap aspek kehidupan, baik itu pemulihan, baik itu berkat, baik itu pemakaian, dalam segala sesuatu. Jelas akan nampak bahwa Yesus ikut bekerja dalam segala sesuatu. Yesus yang menentukan segala sesuatu. Yesus yang memenangkan segala sesuatu. Sehingga kita pulang ke surga. Benih kemuliaan untuk Injil di dalam Yesus itu akan hinggap di banyak orang seperti Roh Kudus dicurahkan. Sehingga akan lahir orang-orang berhasil, akan lahir orang-orang dipakai, akan lahir orang-orang yang memenangkan jiwa, orang-orang menjadi contoh teladan rumah tangga, menjadi banyak hal oleh karena Yesus yang bekerja dalam hidupnya. Karena Yesus adalah pintu bagi setiap segala sesuatu yang masuk maupun keluar di dalam kehidupan dia. Amin, saudaraku. Biarlah pemberitaan Injil, ngobrol-ngobrol kita di warung kopi ini menjadi bahan perenungan saudara. Apabila pada suatu saat Yesus taruh saudara untuk menuju Bukit Golgota, monggo saudara bisa tolak, saudara bisa terima, saudara bisa sangkali. Tetapi akhir hidup saudara itu nanti akan menghadapi pengadilan Kristus untuk apa yang saudara buat selama di bumi, dengan apa yang saudara miliki, kehidupan saudara dan sebagainya. Nah itu semua apakah tercatat di kitab kehidupan Tuhan? Karena kita akan diadili melalui kitab kehidupan itu. Kita akan menerima yang namanya memerintah 10 kota, 5 kota, 1 kota. Atau nyah dari hadapanku. Bukan orang bernubuat demi namaku. Bukan orang mengusir setan demi namaku. Tapi mereka melakukan kehendak Bapa. Itu pengadilan yang akan kita hadapi. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih saudaraku. God bless you guys.